Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Ahmad Harun Ar-Rasyid dengan NIM 2411011 dari kelas IFB3A. Dalam video tugas sistem basis data hari ini, saya tidak akan sekedar membacakan definisi dari buku teks. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana seorang mahasiswa informatika merancang database dari nol. Kita akan membedah sebuah studi kasus nyata, yaitu SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik. Tapi di sini saya akan menyederhanakannya agar lebih mudah untuk didemonstrasikan. Jadi kita akan mulai dari konsep yang bernama modul relasional, terus kita memecahkan masalah redundansi data lewat normalisasi, dan terakhir kita akan langsung praktek coding menggunakan MySQL untuk membuktikan teori tersebut. Mari kita masuk ke konsep dasarnya. Pertanyaan pertama, kenapa kita butuh database? Kenapa tidak simpan data mahasiswa di Excel saja? Sebagai orang IT, kita melihat Excel atau flat file memiliki 3 cacat fatal, yaitu redundansi data, yaitu data yang sama dicatat berulang-ulang, ini memboroskan storage. Lalu inkonsistensi, jika mahasiswa pindah alamat, kita harus update di 10 file berbeda. Jika satu terlewat, data jadi tidak valid. Dan ketiga adalah isolasi, sulit menggabungkan data keuangan dan akademik jika format filenya beda. Nah, solusi dari kecacatan fatal tadi itu adalah DBMS atau Database Management System. Ini adalah software yang mengelola akses data secara terpusat. Kita tidak lagi menyentuh file fisik secara langsung, tapi kita memerintahkan DBMS atau Database Management System menggunakan bahasa standar global, yaitu SQL. Model yang kita pakai hari ini adalah RDBMS atau model relasional. Konsepnya sederhana, data disimpan dalam tabel 2 dimensi, dan entity adalah tabelnya, atribut adalah kolomnya, dan tuple itu adalah baris datanya. Nah, entity ini kan adalah tabelnya nih, itu bisa, misalkan kita membuat tabel mahasiswa, terus kita perlu kolom, nama, jurusan, nih, ya kan, itu kita pakai yang namanya atribut. Jadi itulah yang namanya relational model atau RDBMS. Dan sini ada tuple, yaitu baris data dari yang, ya baris data di dalam tabel dan kolom ini ya. Lalu yang keenam ada kunci relasi atau keys. Jadi agar tabel-tabel ini bisa saling mengobrol, kita butuh keys atau kunci. Ada dua yang wajib Anda pahami, yaitu primary key atau identitas unik, seperti NIM. Jadi contohnya itu adalah NIM ya. Jadi dalam NIM itu kan tidak boleh ada dua mahasiswa dengan NIM yang sama. Jadi NIM itu unik. Jadi satu mahasiswa hanya punya satu NIM. Jadi itu yang kita sebut sebagai primary key atau identitas unik. Lalu ada foreign key, yaitu kunci tamu. Jadi contoh misalkan kode sebuah atribut kode dosen ditaruh di tabel mata kuliah. Inilah yang menciptakan relasi. Sebelum coding, kita harus desain dulu. Kalau desainnya salah, akan muncul anomali. Oke, jadi itulah yang dinamakan normalisasi, yaitu untuk menstrukturkan data agar tidak terjadi masalah-masalah anomali ya. Jadi apa sih masalah anomali itu? Oke, jadi masalah anomali itu adalah suatu database yang tidak dilakukan normalisasi. Jadi database itu cacat logik, mengalami cacat logika saat kita mencoba memanipulasinya ya. Dan kecacatan ini bisa berupa gagal input data baru karena ketergantungan pada data induk yang belum ada, bisa menghapus satu data menyebabkan hilangnya data penting lain secara tidak sengaja. Dan mungkin saja berupa harus mengedit ratusan baris data hanya untuk mengkoreksi satu informasi kecil, dan inilah masa-masa anomali yang cukup bisa dibilang cacat ya. Oke, jadi kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah first normal form. Jadi dalam normalisasi itu ada namanya first normal form, yaitu setiap kolom harus benar tunggal. Jadi dalam first normal form ini tidak boleh ada daftar list, koma, atau grup berulang dalam satu sel. Jadi misalnya ada satu mahasiswa dia mengambil mata kuliah. Nah, 3 mata kuliah itu harus dibuat menjadi 3 baris data yang terpisah. Nggak boleh satu ya, atau dua, harus 3. Lalu second normal form atau 2NF, yang dimana prinsipnya itu adalah no partial dependency, yang dimana artinya itu adalah hilangkan ketergantungan parsial. Jika primary, jadi maksudnya adalah jika primary adalah gabungan dari A plus B ya kan,
atribut lain itu harus bergantung pada A dan B. Jika hanya bergantung pada A saja, pisahkan ke tabel baru. Jadi primary key-nya itu, kalau misalkan ada primary key gabungan kan, itu atributnya itu dua-duanya harus menggunakan primary gabungan A dan A plus B ini. Dia nggak boleh hanya menggunakan salah satu. Kalau hanya menggunakan salah satu, harus kita pisahkan ke tabel yang baru. Lalu ada oh, lalu ada third normal form atau 3NF, yaitu atribut non-key dilarang bergantung pada non-key lain. Jadi misalkan ada atribut nama dosen, dia bergantungnya kan sama kode dosen. Tapi kode dosen itu bukan primary key di tabel mata kuliah. Nah, oleh karena itu nama dosen harus dikeluarkan karena dia tidak boleh bergantung oleh atribut yang tidak memiliki. Jadi nama dosen tidak punya key, bergantung sama kode dosen juga tidak punya key. Nah, itu nggak boleh. Jadi data dosen itu harus dikeluarkan. Nah, ya selanjutnya hasil akhir. Jadi hasil akhirnya itu akan seperti ini, yaitu tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat, dan dosen. Kode dosen, nama dosen. Ini atributnya ya, yang di dalam kurung ini. Jadi mahasiswa sama dosen itu disebut namanya itu tabel parent. Jadi mereka memiliki atribut yang murni. Jadi dia tidak ada minjem-minjem minjem atau terhubung atau menggunakan atribut dari tabel lain. Jadi dia memiliki atributnya sendiri. Lalu ada tabel child seperti mata kuliah, dia punya atribut sendiri, tapi dia punya satu atribut yang ini terhubung ke tabel dosen. Atribut tabel dosen itu kan kode dosen. Dan itu di sini ditandai dengan ini ya, simbol FK ini, yang maksudnya itu adalah foreign key. Di foreign key itu tuh ada fungsinya atribut menghubungkan atribut dari satu tabel ke tabel lain, atau aku sebutnya itu biar lebih mudah tuh minjem minjem atribut. Jadi Jadi atributnya itu tetap atribut yang sama dari tabel lain, tapi dia bisa kita manipulasi ya. Lalu ada KRS nilai, dia ini juga child, tapi child itu dari table parent dan table child ya. Jadi dia minjem atribut dari table parent dan table child. Jadi misalkan di sini ada atribut ID, lalu atribut name, dia pakai foreign key. Jadi ini dia artinya minjem dari ini ya, atributnya mahasiswa itu name. Lalu atribut M, kode MK, foreign key itu dia juga minjem dari mata kuliah. Nah, terakhir adalah atribut nilai. Oke, kita lanjut. Oke, pembahasan selanjutnya adalah SQL atau Structured Query Language. Ini adalah bahasa standar global untuk berinteraksi dengan database relasional. Oke, jadi yang pertama tuh di sini ada Data Definition Language. Digunakan untuk mendefinisikan struktur wadah. DDL bekerja pada level metadata membangun kerangka database. Jadi di sini ada create table, alter table, dan drop table. Ini ada satu lagi tapi aku lupa table apa dia. Yang pasti nanti akan aku beritahu di prakteknya ya, di demonstrasinya. Oke, jadi yang pertama ada DML, yaitu yang selanjutnya adalah DML, yaitu Data Manipulation Language, yang digunakan untuk memanipulasi isi data. Inilah perintah yang digunakan aplikasi sehari-hari, yaitu CRUD. Jadi dalam DML itu kita pakai bahasa namanya insert into, select, bintang from, terus update set, terus delete from. Dan ini adalah kesimpulan apa sih rekapnya ya. Jadi dari semua penjelasan tadi itu kita membuat yang namanya alur kerja engineer, yaitu yang pertama tuh kita pertama analisis normalisasi. Kita memahami data yang harus dinormalisasikan ya. Jadi kita memahami data mentah dan memecahkannya menjadi struktur logis menggunakan metode normalisasi yang kita sebut tadi dari 1NF sampai 3NF. Lalu kita implementasikan terjemah kita implementasikan dengan DDL, yaitu menerjemahkan logika skema menjadi tabel fisik menggunakan SQL, lalu DML operation. Nah, disinilah kita mengisi, mengelola, dan mengambil laporan dari data sistem. Oke, untuk itu saja pembahasannya. Sekarang kita akan lanjut ke praktik pembuatan ya, praktik-praktik yang konsep-konsep yang baru aja kita bahas ya. Sekian.
Baiklah, di sini saya akan melakukan prakteknya melalui SQLiOp. Jadi pertama kita akan menyalakan Xampp ya. Oh, di sini nggak kelihatan. Oke, kita akan tambah dulu Xampp-nya. Oke, jadi di sini Xampp akan kita run ya. Ini yang MySQL ya. Kita start dulu. Oke, kita start ini kan. Nah, kalau sudah kita bisa lanjut ke SQLiOp dan kita akan select new connection. Di sini aku sudah buat koneksi yaitu ke satu dan misalnya root, passwordnya 0, portnya adalah segini. Lalu kita akan connect. Oke, jadi hal pertama kita lakukan adalah membuat database-nya dengan cara create database. Di sini akan aku beri nama kampus DB ya, kampus underscore DB dan akan kurang. Oke, jadi dia udah membuat dan aku akan coba connect ke intinya database-nya terus underscore DB dan kita akan connect. Nah, ini dia tabel ini adalah database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Oke, jadi sekarang kita akan membuat tabel mahasiswa ya. Dan cara membuat create table mahasiswa kan kita buat seperti ini. Nah, di sini pertama kita akan membuat atribut yang bernama name dan tipe data itu int, jumlahnya itu 10 dan dia not null dan pakai primary key. Lalu kita buat ini yaitu itu adalah nama for mahasiswa. Dia menggunakan varchar, tipe datanya sebanyak 100 karakter dan dia ya itu begini lah. Lalu selanjutnya adalah alamat. Dia pakai varchar dan jumlah itu 200. Tinggal 100. Lalu run. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Tables, oke ini ya tabel mahasiswa ya. Dan dia di sini ada name, nama, dan alamat. Selanjutnya kita akan buat tabel untuk dosen. Oke, sekarang kita akan buat tabel dosen. Dosen. Pertama tuh ada IDN-nya ya kan, nomor induk dosennya itu ada 5, not null, dan pakai primary key. Lalu yang kedua adalah nama dosennya ya. Nama dosen, dia pakai faktor 100. Nah, untuk tabel dosen kita cuma pakai segini aja ya, biar sederhana saja, tidak usah yang susah-susah. Oke, selanjutnya akan kita run dengan run dan berhasil. Ini akan ku refresh lagi. Ini kita cek, oke, di sini sudah ada dua tabel dosen dan mahasiswa. Dosen punya primary key dan IDN, saya punya primary key ini dan punya atribut nama dosen, nama mahasiswa dan alamat. Baiklah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel mata kuliah. Create table mata kuliah. Oke, yang pertama tuh di sini ada kode MK dan ini itu ada 10, terus dia not null dan kita pendek. Lalu kedua adalah nama MK, dia pakai karakter. Terus selanjutnya di sini tuh itu ini. Lalu nama dosennya ya kan, itu nomor dosennya 5.
Kita akan pasang referensi ke atribut NIDN di tabel mata kuliah. Ke referensi NIDN, terus referensinya itu dosen ya, itu kebaruan. Oke, kita coba refresh untuk cek dan masuk tabel mata kuliah. Oke, tolong. Dan di sini ada IDN, dan itu langsung referensi ke satu dosen ini. Oke, jadi untuk KRS kita create table. Oh, KRS sama tuh kita kasih for ID ya kan, dia pakai dia bebas ya, so di apartemen dan kamu dapat akan berikut. Selanjutnya kita isi dengan NIM. Itu kita isi pada MK ya kan. Hmm. Kita isi nilai min kedua, lalu kita ini kan buat koreksinya dengan seperti ini, tinggal kita copy. Di sini ubah jadi min dengan NIM, dan dia referensinya ke tabel mahasiswa, kemudian NIM. Sama juga aku lakukan untuk ini ya, untuk kode MK. Jadi kita copy aja ini kita ganti kan nama-namanya ini. Oke, ini bisa. Oke, coba jalankan. Oh, ada error di line 7. Constraint kode infeksi foreign. Di mana? Makanya di sini aku supaya lupa ini. Oh, nah, aku lupa narkoma di bagian ini, di baris ini. Kita cek tabelnya. Oke, sudah mata kuliah dengan kode MK, nama MK, SKS, dan IND. Nah, ini untuk DDL-nya sudah jadi ya. Kita sudah buat semua tabel-tabel yang diperlukan. Selanjutnya kita akan ke DML, yaitu data manipulation language. Oke, sekarang kita akan coba DML dengan menginsert, ya kan? Ini kita coba insert untuk tabel dosen, ya kan? Nah, values-nya itu adalah ini, yang pertama tuh IDN-nya ya kan? Ini IDN, yang itu misalkan DO 01, 01. Itu pasti 5 ya kan? Berarti 1, 0, 1 gini kan? Terus namanya itu Budi misalnya. Itu juga lanjut itu adalah dokumen dosen kedua ya kan selanjutnya.
City. Oh ini mulai putaran ya kan, kan dan kita cek di sini tabulasan follow, kita insert info ya kan, insert info mahasiswa, tulis tambahin mahasiswa misalkan tuh ini nimnya kita pasangin gitu. 2401 gitu ya kan. Terus namanya itu misalkan Andi, terus alamatnya itu di papan di Samarinda lah, kan Samarinda. Oh iya, aku lupa petiknya. Terus itu di misalkan Samarinda aja kan. Terus ada orang kedua itu dia dua ya kan. Ini bisa panjangin lagi. Tapi aku cuma mau segini. Namanya akan itu iya. Terus dia alamatnya tuh di Balikpapan ya kan. Coba berhasil ya kan. Jadi kita insert untuk kuliah ya kan. Jadi waktu ya kan. Channel itu mau ini itu kuliah kita tambahkan itu developer sistem sistem basis terus SKS 3 ya kan. Dan kita pasang dulu ya dosen itu ini kita bisa tambahin lagi satu ya kan misalnya untuk ngomong ngomong web misalnya S1 tiba-tiba dan belajar gitu ya kan ya itu itu tebar. Oke, selanjutnya kita akan insert buat topik RS ya. Di kan di KRS kita cuma butuh KRS ID ya. Soalnya itu ini kita kayak begini aja. Saya isi ke nih, saya info,
ini dengan anti kan. Jadi, terus mata kuliah itu kita membahas data ya kan, 01. Dan nilainya itu misalnya A gitu ya. Nanti kita tambah lagi untuk di nya ya kan. Oh, itu tetap wajar. Sekarang dan hasil tergantung jadi info tentu seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan select dan join. Dan kita akan mencoba cek datanya dengan cara select. Kita buat aliasnya untuk name itu ini mahasiswa ya. Lalu kuliahnya ya kan, lalu nilai KRS-nya itu berapa, nama dosennya itu. Lalu kita select from, kita pilih tabel mana yang mau select ya kan, itu KRS. Kita join tabel mahasiswa ya kan, on kita join untuk mata kuliah ya kan, dia kuliah tuh Pak, terus itu adalah join dosen ya kan, dosen on untuk dot dengan tools dot a untuk kolom nama. Oh, oh iya aku nggak ada buat nama. Oh, itu ada kok namanya deh. Kolom ini hanya jadi kita ketahui. Coba kita ganti deh ke kode. Apa bisa jalan sekarang? Oh, oke bisa. Jadi, ada itu namanya Andi, dan kayaknya satu nilainya nol dari Zapa Budi ya kan, juga sama. Ya, jadi seperti itu untuk select dan join ya untuk DE. Jadi ini adalah proses dari DML. Dan mungkin itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.